Selamat malam. Jadi saya akan memberikan penjelasan sedikit lebih rinci terkait dengan tugas analisis deskriptif uh, yang mengembangkan operasionalisasi variabel dari kajian atau penelitian dilakukan oleh Wilbanks dan atau Kilburn. Jadi kalian sebenarnya diminta untuk bisa memilih salah satu dari dua paper yang menjadi rujukan atau dua-dua yang juga tidak masalah, tapi yang pasti itu bisa dikerjakan secara sebagaimana mestinya, ya. Jadi tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Nah, harusnya ini tidak usah kita bahas ulang ya, karena saya sudah memberikan penjelasan cukup detail terkait dengan apa yang harus kita lakukan di tugas ini, ya. Tapi karena salah satu orang yang mengangkat isu ini, dan saya asumsikan bahwa yang ditanya pun ternyata sepertinya tidak bisa memberikan jawaban yang bisa memberikan apa namanya kepastian dari apa yang harus dikerjakan. Jadi mau nggak mau saya harus jelaskan ulang secara rinci. Nah, tolong diperhatikan secara seksama karena saya tidak akan mengulang lagi apa yang akan saya sampaikan terkait dengan penugasan dari analisis deskriptif merujuk kepada dua paper yang sudah saya share di dalam Google Classroom. Nah, di sini tuntutannya adalah kalian diminta untuk memenuhi tugas mini research dan project, ya. Mini research dan project yang bersumber dari CJR dan juga CBR, serta ada kandungan rekayasa ide juga. Jadi ini kurang lebih seperti tugas, hampir semua tugas itu terpenuhi, dan karena ada kandungan, selain kalian melakukan CJR, kalian juga melakukan CBR, kalian juga melakukan mini research, kalian juga membuat sebuah project yang dalamnya ada rekayasa ide. Rekayasa ide berupa berupa dimensi atau penetapan satu atau dua dimensi tambahan atau variabel tambahan mungkin yang bisa kalian kembangkan dari item yang sama atau variabel yang sama yang telah dikaji oleh Wilbanks maupun Kilburn. Nah, saya fokus satu saja ya kepada papernya Wilbanks yang berjudul sebentar saya sambil buka. Oke, judulnya adalah judulnya adalah Audit Committee Oversight of Fraud Risk, the Role of Social Ties, Professional Ties, and Governance Characteristic. Nah, di sini dilihat full kepada fungsi pengawasan dari komite audit, ya, dan itu dikaji dari perspektif hubungan sosial dan hubungan profesional di antara komite audit dengan CEO dan anggota Dewan Komisaris lainnya. Nah, kenapa seperti itu? Ini sebenarnya merujuk pada teori agensi, di mana untuk mencegah konflik keagenan atau asimetri informasi di antara manajemen kepada pemegang saham, maka perlu diadakan sebuah fungsi pengawasan melalui Dewan Komisaris sebagai perpanjangan tangan dari absennya si pemegang saham. Nah, kenapa dan salah satunya sekarang setelah konsep corporate governance berkembang, ditandai dengan Dewan Komisaris itu tidak hanya terdiri dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham, tapi juga terdiri dari pihak-pihak yang independen yang memang tidak ada hubungan dengan pemegang saham, ya.
dalam ini disebut dengan anggota komisaris, Dewan Komisaris Independen, dan juga komite audit yang di dalamnya juga terdiri dari harus ada komposisi atau anggota komite audit yang independen ya. Nah, sekarang seperti itu perkembangannya. Nah, sekarang yang telah dikaji oleh si Will Banks ini adalah bahwa hipotesisnya adalah semakin kuat hubungan sosial dan hubungan profesional di antara komite audit dengan CEO dan atau dewan komisaris lainnya, maka semakin besar risiko kecurangan pada pelaporan keuangan di dalam sebuah perusahaan ya. Dan demikian berdampak kepada lemahnya tata kelola di perusahaan tersebut. Nah, jadi fungsi komite audit ini memang sangat krusial, khususnya untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan itu terjadi, ya, tercipta dengan sebagaimana mestinya. Salah satunya juga dilihat dari kecenderungan kecurangan dari pelaporan keuangan. Nah, jadi itu silakan kalian baca lebih lanjutnya kenapa dan bagaimana. Sekarang kita fokus kepada mengembangkan operasionalisasi variabel dari hubungan sosial dan hubungan profesional di antara komite audit. Nah, di sini si Will Banks itu menempatkan satu variabel yang dinamai atau yang dilabeli dengan audit committee partisipan ya, participation, partisipasi dari komite audit. Nah, partisipasinya itu menunjukkan hubungan sosial dan hubungan profesional. Hubungan sosial itu dilihat dari apa? Namanya sudah sosial ya. Sosial itu apa sih? Berarti hubungan bisa dilihat dari hubungan kerabatan, hubungan apalagi hubungan kerabatan, hubungan keluarga, atau hubungan yang ditimbulkan dari hubungan romantisme, dalam hal ini adalah pernikahan ya. Jadi dengan demikian itu langsung menunjukkan seberapa independen si komite audit itu bisa bekerja untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang seharusnya. Nah, hipotesisnya adalah semakin, seperti saya bilang tadi, semakin dia memiliki hubungan sosial, maka semakin besar potensi resiko kecurangan pelaporan keuangan. Nah, kenapa? Karena si komite auditnya tidak independen, dan dengan demikian dia akan menuruti kemauan dari si CEO untuk semakin menguatkan asimetri informasi yang dipegang oleh CEO untuk kepentingan atau motif si CEO terkait dengan absensinya si pemegang saham. Sementara pemegang saham itu sangat mengandalkan si yang komisaris, sangat mengandalkan si komite audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen. Nah, di sini nanti kalian baca lebih lanjut. Nah, apa yang harus kalian lakukan ke dalam tugas ini ya? Dalam tugas ini khususnya untuk konteks Indonesia. Jadi saya minta kalian untuk melakukan kajian mini ya, mini research ke perusahaan-perusahaan TBK dengan melihat laporan tahunan ya, melihat profil perusahaan, company profile di dalam laporan tahunan perusahaan. Ya, kan bisa ambil di salah satu periode yaitu 2019 atau 2018 yang paling terbaru. Ya. Terus gimana caranya melihatnya? Boleh kalian ambil dari perusahaan yang mendapat sanksi dari Bapepam, dari OJK atau dari Bursa Efek Indonesia. Sanksinya apa? Bisa macam-macam, sanksi berupa keterlambatan penyampaian laporan keuangan, sanksi berupa manipulasi pelaporan keuangan dan atau sebagainya. Nah, lihat nanti di publikasi, tinggal di Google saja sanksi BEI terhadap emiten tahun 2019, kemudian nanti akan kelihatan siapa-siapa dan kalian bisa tahu bahwa bisa tahu ke perusahaan mana kan harus mendapatkan laporan tahunannya ya. Jadi contohnya pun sudah ada di salah satunya di perusahaan, di tugas yang pertama ya, kalau nggak salah saya. Nah, di sini kita lihat salah satu dimensi yang dikembangkan oleh si Will Banks adalah hubungan sosial. Dia melihat dengan menggunakan indikator apakah terdapat hubungan kekerabatan ya di antara salah satu dari anggota komite audit dengan CEO atau presiden direktur atau general manager di perusahaan tersebut. Gimana sih kita bisa tahu ada hubungan sosial apa enggak ya? Apakah kita melihat laporan tahunan terus akan langsung tahu? Hanya melihat deskripsi dari si profil dari si komite audit dan profil dari
si si CEO-nya itu, terus kita akan langsung tahu bahwa mereka memiliki hubungan sosial apa tidak. Tidak, belum tentu ada ya. Tapi bukan berarti tidak bisa kita tahu ya, karena zaman sekarang sangat mudah kita bisa mengetahui seseorang itu punya hubungan sosial, seseorang itu punya hubungan non sosial dengan seseorang yang lainnya apa tidak ya. Bisa kita lihat dari dokumentasinya, bisa kita lihat misalnya dokumentasi di media sosialnya ya, di Instagram, di Facebook, atau kita lihat aktivitas-aktivitas di luar perusahaan ya, atau di luar bisnis perusahaan tersebut yang melibatkan si si komite audit, anggota komite audit, salah satu anggota komite audit dengan CEO ya. Atau misalnya kita juga bisa lihat dari namanya ya. Dari namanya, jadi kalau misalnya nama belakang atau nama keluarganya itu mirip-mirip, berarti kita bisa memberikan skor 1 ya, skor 1 bahwa dia memiliki hubungan sosial atau tidak ya. Jadi skalanya adalah iya atau 1 kalau dia memiliki hubungan sosial atau ada hubungan sosial, dan 0 kalau dia tidak atau tidak ada hubungan sosial gitu ya. Jadi ini lebih ke investigasi ya. Kalau kita hanya melihat dari laporan tahunan, hanya melihat dari publikasi dari media-media bisnis, mungkin tidak akan kita dapatkan ya. Tapi kita bisa tahu, saya tidak bisa memberikan contoh yang vulgar ya, misalnya menyebutkan nama ya di dalam video YouTube ini, karena ini akan bisa diakses oleh orang apapun, jadi saya nggak mau ada masalah nantinya. Tapi kemarin saya sudah berikan contoh di kelas siapa ya, salah satunya adalah kalau kalian mau melihat contoh hubungan kekerabatan di antara komisaris, di antara pemegang saham dan CEO dan manajemen, itu bisa dilihat di salah satu perusahaan terbuka yang bergerak di bidang layanan pertelevisian ya, jadi layanan pertelevisian swasta nasional. Nah itu bisa kalian lihat, dan tidak pun di situ kan juga bisa lihat di perusahaan-perusahaan lainnya, perusahaan-perusahaan terbuka lainnya di terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya dari grup perusahaan tertentu ya. Kenapa? Karena mayoritas karena mau tidak mau memang kita bisa menyimpulkan bahwa hampir ya cukup banyak perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI itu merupakan anak perusahaan ya, atau merupakan perusahaan induk atau perusahaan-perusahaan lainnya yang perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan-perusahaan lainnya, atau perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga-keluarga tertentu. Nah itu tidak usah saya jelaskan, Bapak silakan kalian cari ya, siapa-siapa aja, contohnya banyak sekali kok ya, dan itu bukan hanya di Indonesia sih sebenarnya, di luar juga sama. Nah jadi seperti itu, jadi kita cari tidak hanya dilihat kalau saya disuruh meneliti, saya akan lihat namanya tuh mirip-mirip apa enggak ya, atau rasanya itu saya pernah dengar atau saya pernah baca dia itu nikah dengan siapa gitu ya, dan itu punya hubungan keluarga. Jadi kalau terdeteksi seperti itu, kita bisa akui dia sebagai, atau kita bisa kreditkan dia sebagai yang memiliki hubungan profesional, sehingga kita berikan skor 1 itu ya. Nah kemudian hubungan satu lagi, dia memberikan contoh hubungan sosial dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Kira-kira apa ininya, hipotesisnya kalau seperti itu? Apakah dengan dia memiliki hubungan profesional, hubungan sosial dengan anggota komisaris lainnya, maka seperti apa fungsi pengawasannya ya. Jadi apapun ceritanya, kita bisa asumsikan bahwa semakin dia independen, semakin dia tidak memiliki hubungan apapun baik sosial maupun profesional, baik dengan CEO, baik dengan manajemen, maupun sesama perpanjangan tangan dari pemegang saham lainnya adalah Dewan Komisaris, maka akan semakin berani dia, akan semakin mampu dia untuk mendeteksi sekaligus mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, risiko kecurangan pelaporan keuangan. Kenapa? Karena itu adalah fungsi dari komite audit untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja
keuangan, ya, kinerja keuangan dari si manajemen atas atas kuasa dari pemegang saham. Nah, kalau dia tidak memenuhi itu, maka dia tidak independen, maka semakin dia berkoalisi, semakin dia mempunyai sekutu yang lebih banyak di perusahaan, maka semakin besar motifnya untuk melakukan atau misalnya menutupi kecurangan pelaporan keuangan. Nah, seperti itu. Nah, itu silakan kalian baca lagi dalam penjelasan yang papernya Civil Bank. Nah, gimana kita carinya? Sama juga seperti dengan yang mendeteksi hubungan antara komite audit dengan CEO. Kita tidak bisa dapatkan dia dari laporan tahunan, dari profil yang ada dalam perusahaan tersebut, tapi kita bisa dapatkan di media-media sosial, ya, atau publikasi lain, termasuk juga salah satu sumber media gosip, ya, kemarin sudah saya sebutkan. Jadi itu bisa salah satu dipakai untuk mendeteksi, tapi kita harus pertimbangkan, kita harus melakukan review, mengulas, menelaah secara super teliti, karena ini tidak bisa karena terkait dengan penelitian akademik, penelitian ilmiah, tidak bisa bias, dan kita harus betul-betul menelaah dan menyaring informasinya, ya. Selagi bisa didukung oleh bukti autentik, walaupun itu didapatkan dari sumber gosip, misalnya sumber media gosip, tidak ada masalah, yang penting dia ada buktinya, sehingga itu bisa menguatkan kenapa kalian berikan dia skor 1 kalau ada memiliki hubungan sosial, dan skor 0 kalau dia tidak memiliki hubungan sosial. Kemudian partisipasi dari komite audit lainnya dilihat dari hubungan profesional, terutama dilihat dari hubungan profesional yang sedang atau pernah terjalin di antara komite audit dengan CEO, ya. Contohnya seperti apa sih? Jadi salah satu dari CEO maupun si anggota komite audit itu pernah bekerja sama di sebuah institusi, di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, yang salah satunya bisa jadi menjadi atasan, salah satunya menjadi bawahan. Apakah dulunya atau sekarang si CEO yang jadi atasan, si komite auditnya, salah satu anggota komite auditnya itu menjadi bawahan, atau sebaliknya, salah satu anggota komite audit tersebut menjadi atasan, CEO-nya menjadi bawahan di perusahaan yang lain, misalnya, ya. Itu kan praktek yang umum, ya, praktek yang umum sekali terjadi. Jadi dari mana kita bisa dapatkan? Tidak bisa dapatkan dari laporan tahunan, tidak bisa dapatkan dari profil perusahaannya, tapi kita dapatkan dari sumber-sumber lainnya. Caranya gimana? Jadi kalau misalnya kalian pernah secara nurani itu kayaknya ini saya pernah baca ini di mana seperti tadi, ya, kayaknya dia pernah menjadi siapanya itu di perusahaan ini, gitu ya, dan tinggal kalian Google saja, tinggal kalian cari, kalian investigasi, sehingga kalian kalau misalnya memang betul, kalian berikan skor 1 kalau dia hubungan profesional, kalau tidak kalian berikan 0, ya. Nah, kemudian hubungan profesional di antara anggota komite audit dengan anggota dewan komisaris lainnya, caranya juga sama, ya. Jadi tinggal kalian investigasi lebih lanjut aja. Susah nggak? Ya nggak susah, ya. Tinggal ngetik googling aja, kemudian itu akan kelihatan hasilnya, ya. Untuk kepentingan riset dini ini, ya, tidak usah banyak-banyak, satu perusahaan aja, dan memang perusahaan tersebut memang memenuhi ketentuan, misalnya salah satunya mendapatkan sanksi dari BEI terkait dengan kecenderungan pelaporan keuangan, misalnya terlambat menyampaikan laporan keuangan, atau laporan keuangannya salah saji, atau laporan keuangannya dimanipulasi, dan seterusnya, sehingga itu bisa kalian lihat lebih lanjut, ada nggak dampaknya kira-kira terhadap dengan komposisi atau karakter hubungan sosial dan hubungan profesional di antara komite audit dengan CEO dan anggota komisarisnya, itu berdampak pada risiko kecurangan yang ditandai dengan pemberian sanksi oleh BEI atau OJK terhadap perusahaan tersebut, ya. Kemudian memenuhi rekayasa ide, kita bisa kembangkan lagi, ya. Misalnya apa? Kalau di US, ya, dalam konteks US yang dilakukan oleh Civil Bank itu kan dia tidak mengikut sertakan hubungan sosial di antara komite audit dengan pemegang saham, ya.
dengan pemegang saham. Kira-kira perlu nggak kita teliti, kita kaji lebih lanjut? Kalau menurut saya perlu. Kenapa? Karena karakter pengelola perusahaan di Indonesia itu relatif kental sekali nuansa kekeluargaannya, nuansa perusahaan keluarganya. Jadi kita harus lihat juga kalau misalnya dia memiliki hubungan keluarga dengan CEO, jangan-jangan CEO-nya juga punya hubungan dengan pemegang saham gitu ya. Jadi hubungannya cukup kompleks ini berbanding dengan apa yang dilakukan oleh Civil Bank. Kalau di US rata-rata pemegang sahamnya memang komite auditnya memang lebih banyak independennya daripada yang tidak independen, maksudnya yang memiliki afiliasi langsung dengan pemegang sahamnya. Nah kalau di sini semakin erat hubungan sosialnya dengan pemegang saham dan dengan CEO, maka semakin besar potensi kecurangan ya. Jadi bukan lagi untuk menutupi si pemegang saham jadinya, jadi untuk menutupi ya untuk mendapatkan keuntungan yang bisa mendapatkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Jadi apakah ini bisa menjelaskan teori keagenan? Ya tidak juga, tapi ini menarik untuk kita teliti. Misalnya ya, atau misalnya kita kaji lagi dari dengan melihat berapa jumlah komite auditnya yang independen ya, karena semakin banyak jumlah komite audit yang independen maka semakin besar potensi dia untuk bisa mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Kenapa? Karena kalau yang misalnya kalau nggak salah saya itu mensyaratkan minimal ada 3 atau sepertiganya harus independen. Jadi di Indonesia ya, dari kode corporate governance code Indonesia. Nah jadi kalau dari 3 itu hanya 1 yang independen, berarti kan tidak cukup kuat suaranya untuk misalnya bisa melaksanakan fungsi pengawasan secara utuh dalam kondisi yang normal ya. Tapi kalau ada lebih dari 1/2/3, maka dia akan punya sekutu misalnya dua independen dan 1 yang tidak independen, maka yang tidak independen itu akan lebih mengalah daripada dengan yang independen ya. Kenapa? Karena lebih dominan independen dan dia akan bisa memberikan atau melaksanakan fungsi pengawasan dengan lebih efektif dan lebih efisien gitu ya. Nah itu silakan kalian analisis sendiri seperti apa dan baca papernya baik-baik ya. Jadi apa yang bisa kita kembangkan adalah dengan melakukan pengembangan menambah satu dimensi terkait dengan komposisi jumlah anggota anggota komite audit yang independen ya. Jadi indikatornya apa? Indikatornya adalah jumlah anggota komite audit yang independen